Shalom, selamat pagi. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan siap merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama kami, walaupun berada di rumah masing-masing. Kami juga percaya bahwa Engkau menolong kami dalam pimpinan, pertolongan daripada Roh Kudus untuk membantu kami, baik hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, dan setiap jemaat yang belajar. Kami bersama-sama dipersatukan di dalam kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan secara khusus memperhatikan Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Kelanjutan seri ucapan bahagia kita selama 2 bulan ini. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tema kita, berbahagialah orang yang murah hati. Bapak Ibu yang kekasih, kita semua kembali diingatkan bahwa berbahagia atau diberkati atau orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan juga adalah termasuk orang yang murah hati. Dan kata murah hati di sini sebenarnya erat kaitannya dengan arti orang yang memiliki belas kasihan, yang kepada orang lemah, baik secara jasmani maupun secara sosial. Bahkan juga termasuk orang yang berdosa. Kita semua juga menyadari kita ada di dalam dosa. Dan hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita boleh mengalami keselamatan dan penebusan atas dosa kita. Tetapi secara khusus saya akan membandingkan beberapa terjemahan yang menarik tentang ayat ini. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi korelasinya, ketika kita mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani kita. Ada satu hal yang sangat menarik di sini. Mungkin dalam cara pandang manusia, mungkin ada yang tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang berbahagia. Untuk apa peduli orang lain? Bahkan egoisme, kepentingan diri sendiri itu lebih diagungkan atau ditinggikan. Sehingga orang individualisme itu sangat kuat dalam kehidupan manusia. Tetapi juga yang menarik di sini ada satu hal. Sungguh diberkati Allah orang-orang yang mengasihani orang lain, karena orang seperti itu yang akan dikasihani oleh Allah. Nah, saya mengajak kita memperhatikan bahwa murah hati itu menyangkut juga rasa simpati, peduli, ada pikiran, ada juga kehendak, dan nampak di dalam tindakan, wujudnya menolong atau memberi. Murah hati di dalam arti umum seringkali berkaitan dengan sedekah atau amal ibadah, dan menarik sekali bahwa itu berkaitan dengan perbuatan baik. Semua orang tahu tentang perbuatan baik, bukan hanya dalam lingkungan kekristenan,
tapi orang-orang lain pun juga akan sadar bahkan mengetahui apa yang harus dia buat. Kalau dia ingin mengalami sesuatu yang baik, dia harus berbuat baik. Dan banyak sekali itu contoh-contoh diajarkan sebagai wujud moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati. Saya ingin memberikan 3 prinsip. Memang ada banyak hal yang menjelaskan dalam Alkitab, tapi saya akan mengambil 3 prinsip yang penting tentang murah hati. Jadi ketika kita bicara murah hati, ada prinsip firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat di dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ayat kita akan perhatikan saja dulu ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ketika memperhatikan ayat ini adalah apa yang menjadi sifat Allah atau ada apa yang ada di dalam pribadi Allah, Bapa itu murah hati. Dan jelas sekali Bapa mengasihi dan menunjukkan kasihnya tidak memandang orang siapa saja, bahkan termasuk orang-orang yang jahat pun. Karena memang Tuhan mengasihi semua manusia yang berdosa. Ketika berbicara tentang konteks ini sebenarnya di nasihat Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus tentang kasihilah musuhmu. Itu dalam ayat 27 sampai dengan ayat 36, Lukas pasal 6. Nanti kita bisa memperhatikan ada beberapa hal dari sifat Allah yang murah hati ini. Yang menunjukkan ketika kita murah hati, itu tidak akan terlepas dengan apa yang menjadi keyakinan kita untuk mengikuti dan hidup seperti yang Allah tunjukkan dalam sifat-sifatnya. Di situ dikatakan berbuat baik kepada semua orang. Itu prinsip yang penting yang ketika kita sadari tentang murah hati. Murah hati itu sesuatu yang akan lahir dari kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Pada orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian dikatakan memberi tanpa meminta. Di dalam ayat itu katakan kalau kamu memberi, kamu tidak usah memintanya kembali atau tidak usah mengharap akan dapat kembali. Ada juga bagaimana kalau kita mengasihi orang yang baik, apa jasamu? Tetapi kalau pada orang yang tidak baik bagaimana? Yang menarik sekali. Kemudian dikatakan perbuatan baik menjadi harapan hidup dalam kehidupan kita bersama. Jadi perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang memberikan harapan di tengah-tengah kehidupan bersama. Mulai dari keluarga, orang-orang yang di sekitar kita, dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Orang-orang yang lemah. Dan yang menarik lagi di dalam ayat 35 saya bacakan. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi identitas kita sebagai anak-anak Allah akan mencerminkan tentang Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana ketika kita dapat mengasihi orang-orang, mengasihi musuh, bahkan dikatakan Allah ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, prinsip yang pertama ini mengingatkan kita ketika kita bicara tentang murah hati, itu adalah hal yang harus, mau tidak mau itu nampak di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan.
Kita tidak mungkin mengabaikan, oh saya tidak punya sifat murah hati. Tetapi kita di sini diingatkan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Berarti kita ketika hidup menyatu di dalam sifat-sifat Allah, itu akan nampak dan menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kemudian prinsip yang kedua, di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12 itu dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan menarik di situ bahwa kenakanlah belas kasihan dan kemurahan. Dua hal ini menggambarkan kenakanlah hal saling mengasihani dalam hidup bersama. Murah hati itu nampak. Dan yang menarik, yang mendasari ini, orang-orang yang dikhususkan, yang dipilih Allah, yang telah menjadi bagian daripada keluarga Allah, dalam konteks bagian ini sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, itu harus mengenakan, ibarat mengenakan pakaian baru. Yaitu salah satu adalah murah hati. Jadi sebenarnya ini menjadi bagian yang tidak boleh kita abaikan. Orang Kristen yang percaya Kristus itu akan menunjukkan pakaian barunya ialah kemurahan, murah hati dalam kehidupannya. Dan ini menunjukkan bagaimana ketika dia akan ada dimanapun dalam hidupnya. Di rumah, di tempat pekerjaan, pelayanan, itu menyatu. Saya adalah orang yang murah hati. Nah, ini akan dibuktikan sebagai orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kita diingatkan kembali ketika di Roma pasal 12, kan, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita tidak lagi menjadi seperti dunia ini. Ada perubahan, pembaharuan budi, termasuk salah satu yang akan nampak dalam persembahan hidup kita. Kita melakukan ibadah yang sejati ketika kita dapat mengenakan belas kasihan dalam hidup kita. Saya teringat ketika saya pernah bincang-bincang dengan sepupu saya, kira-kira ketika waktu saya baru selesai kuliah, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu akan dikenal dengan kasih. Dan memang benar bahwa ketika Kristus sudah menebus kita, kita hidup di dalam kasih Kristus, kasih itu akan terpancar. Dan orang akan melihat kasih kita lewat perbuatan-perbuatan yang dihadirkan, yang nyata melalui kasih kita. Hidup yang murah hati itu akan nampak ketika kasih Allah, kasih Kristus itu ada di dalam hati kita. Prinsip yang ketiga, itu adalah buah roh. Kembali saya ingatkan lagi Galatia pasal 5, ayat yang ke-22. Dan salah satu menunjukkan tentang buah roh adalah kemurahan. Di mana di situ adalah wujud daripada kehidupan yang dipimpin oleh roh. Kehidupan yang dipimpin oleh roh itu berarti sudah mematikan kedagingan, kepentingan diri sendiri. Kehidupan yang hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi akhirnya dirubah. Roh memimpin untuk memiliki kemurahan hati. Dan yang menarik di sini, orang yang murah hati itu, yang dipimpin roh itu menunjukkan dia milik Kristus. Dan identitas ini melekat dengan ditunjukkan dengan sifat murah hati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu 3 prinsip. Ada banyak di dalam Alkitab ini menunjukkan tentang kemurahan. Tuhan Yesus saja mengajarkan supaya kita belajar untuk peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak berdaya.
Bahkan ketika Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa, orang-orang Yahudi masa dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Kepedulian Yesus kepada semua masyarakat. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, dia ada di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang mungkin dihina di tengah masyarakat atau dikucilkan, Tuhan Yesus peduli dengan mereka. Milikilah belas kasihan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi. Itu salah satu yang akan terlihat di dalam kehidupannya. Suka menolong, penuh dengan belas kasihan. Orang yang murah hati dalam tindakan memberi itu akan nampak bukan karena dia punya harta yang banyak. Mungkin kebanyakan yang kita lihat orang yang murah hati itu akan karena dia punya harta banyak, tetapi bukan itu. Kalau dia tidak punya kerelaan sekalipun dia punya harta banyak, dia bukan orang murah hati. Tetapi sekalipun dia tidak punya harta, tetapi ada kerelaan hati untuk memberi dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu, saya belajar satu hal di sini ketika saya masih SMP. Saya bertahun-tahun kemudian merenungkan. Waktu masih SMP itu, waktu almarhum Papa masih studi, saya ada bersama-sama dengan kami. Waktu itu Mama sering masak bubur dan diberikan kepada seorang ibu janda yang sudah tua. Ya, suaminya sudah meninggal, suaminya adalah hamba Tuhan juga. Nah, dia hidup sebatang kara. Memang ada juga orang yang membantu, tapi ada beberapa kali saya dapat kesempatan untuk mengantar bubur pagi-pagi. Ketika saya mengantar bubur dan memberikan, oma itu kemudian panggil cucu, duduk dulu, sebelum dia berdoa diajarkan saya lagu. Jiwaku dekat Tuhan bila aku berdoa. Ada 2 lagu yang diajar kepada saya saat itu dan sampai sekarang saya selalu ingat. Tuhan tolong pada saya dunia penuh susah. Tuhan lindungi kiranya agar jangan saya jatuh. 2 lagu itu tertanam bagi saya. Tetapi saya merenungkan apa yang saya buat saat itu. Hanya mengantarkan bubur untuk seorang ibu janda yang sudah tua. Kemudian itu terjadi sekitar tahun 1980. Dan 6 tahun kemudian, waktu saya kembali studi lagi, nah saya weekend di satu gereja. Di gereja itu kemudian saya melayani sekolah minggu dan berbagai aktivitas weekend. Tapi hampir setiap minggu, ya ada seorang janda yang sudah tua juga, yang selalu memberikan saya uang. 2.000, 3.000 rupiah waktu itu tahun 86 besar itu. Nah, saya merenungkan kembali di sini bahwa ternyata orang yang murah hati tidak pandang soal kekayaan. Ketika dia hatinya rela memberi, seorang janda pun, seorang yang mungkin tidak dipandang orang lain, dapat menunjukkan kemurahan. Nah, saya belajar itu sekitar 2 tahun saya lihat. Kadang-kadang saya merasa bahwa Tuhan ini sesuatu yang pernah saya belajar waktu SMP dan kemudian saya mengerti bahwa murah hati itu sesuatu yang dikatakan orang yang murah hati, orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Dan disinilah saya kemudian mengerti bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, itu hatinya dapat mengalami perubahan yang ajaib, di mana hatinya rela untuk dapat memberi. Kalau dia tidak punya uang, mungkin dia bisa punya nasihat, punya semangat, punya support, bahkan kehadirannya pun bisa memberikan dorongan bagi banyak orang. Di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, begitu banyak orang yang sangat membutuhkan orang-orang yang murah hati. Bapak Ibu yang kekasih, saya
kembali juga memberikan contoh yang real bagi kita jemaat The Alliance Bible Church. Saya melihat seorang pemimpin, seorang tokoh gereja sejak awalnya gereja mulai, seorang yang memimpin dan melayani dengan iman, pengharapan, dan kasih. Saya sudah menyampaikan beberapa kesaksiannya. Tapi Bapak Afong secara khusus adalah tokoh yang murah hati. Dan apa yang saya lihat di dalam pengalaman bersama beliau ada orang yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Pada waktu setiap kali beliau ada kesempatan datang ke gereja, ada saja yang dia pikirkan. Selain dia memperhatikan tentang kondisi gereja, kadang-kadang dia berkata seperti ini, ada kalanya dia bilang, saya mau bantu seseorang. Saya bagaimana contoh, bagaimana Temi, dia tanya. Bagaimana saya mau bantu seseorang. Saya memberikan respon ya. Kalau memang Bongko melihat sesuatu yang penting, yang berharga untuk bantu, silakan. Dan ini menarik sekali karena hampir setiap kali dia datang, dia tidak pernah memikirkan dirinya. Dia selalu memikirkan orang lain. Anak-anak lah, ada hamba Tuhan lah, ada juga orang-orang yang saya tidak kenal, tetapi kemudian saya ingin membantu orang itu. Dan itulah yang saya juga mengalami ketika dia berjanji untuk membantu kami. Ada hal-hal yang saya tidak pikirkan, tetapi saya melalui diri Abongko ini, kami melihat bagaimana dia punya iman, dia punya pengharapan, dia punya kasih itu terwujud. Dan itulah yang dia tunjukkan. Dia tidak hanya memikir saat itu juga, tetapi dia memikir beberapa tahun ke depan. Bagaimana apa yang ingin dia lihat dengan anak-anak yang ingin berkembang. Dan itulah yang dia buat. Salah satu yang saya bisa bagikan di sini ialah dia pernah berbicara bagaimana supaya meningkatkan bagaimana pendidikan dari anak-anak. Nah, pada waktu itu satu siang dia datang bawa koper. Dia datang bawa koper dan kata, contoh ini saya sudah pesan. Waktu itu dia pesan dari Surabaya. Saya sudah pesan ini. Kira bagaimana contoh bisa buat ini untuk anak-anak? Wah, saya kemudian buka di situ, ternyata ada bundel-bundel dan kemudian modul bahasa Inggris. Waktu itu memang kita berharap bisa mulai di playgroup, tapi saya lihat kita harus mulai dulu mencoba dengan beberapa anak dulu. Nah, yang pertama waktu itu ialah anak-anak dari Bapak Hawang itu, si Tungtung, Xiaopung, dan Aliku yang kemudian kita coba untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di sini saya melihat bagaimana dia melihat kepedulian hati yang murah hati itu juga melihat masa depan. Ternyata memang anak-anaknya sekarang lebih hebat bahasa Inggris daripada saya, tapi waktu itu kami belajar. Dan saya mengerti bahwa seorang yang murah hati, dia mampu, Tuhan berikan kepadanya kemampuan untuk melihat bukan saja kebutuhan masa kini, tapi juga untuk masa depan. Nah, dari bagian itu saya mengerti bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Diberkatilah orang yang murah hatinya. Dan itu dapat ditunjukkan oleh Bapak Afo. Dia tidak hanya merasa diberkati saat itu, tetapi untuk masa depan, semua yang dia sudah lakukan itu ada buahnya. Nah, saya ingin menutup bagian ini dengan kalimat tadi yang di dalam ayat, orang yang murah hatinya, berbahagia orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Di dalam bagian lain dikatakan Allah sendiri yang akan menyatakan kemurahan, atau Allah sendiri yang akan mengasihani dia. Jadi ketika dia mengasihani orang lain, dia peduli dengan orang lain, dia memberikan banyak hal dengan orang lain, Allah sendiri yang akan
mengasihani dia, peduli dengan dia. Saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa ayat sebagai landasan kita melihat betapa bahagianya orang yang murah hati. Yang pertama kita lihat Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Berbahagia, dikatakan, berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, melindungi dia, memelihara nyawanya, dan dia disebut berbahagia di bumi. Wah, luar biasa. Orang yang murah hati, dia tidak pernah kehabisan keinginan, kerinduan untuk menolong dan memberi. Dan itulah yang saya juga dapat lihat dari Bapak Apong. Bapak Apong itu saya juga heran karena setiap kali dia datang dia selalu siap. Saya tidak mengerti bagaimana ketika dia merencanakan keuangannya. Tapi satu poin yang saya belajar di sini. Orang yang murah hati, dia tidak menjadikan uang itu sebagai hal untuk memperkaya dirinya. Karena dia tahu bahwa itu adalah bagian yang Tuhan percayakan kepada dia untuk dia dititipkan kepada dia untuk dia bagikan kepada orang. Ada saat di mana dia sudah siapkan amplop dan dia katakan saya mau kasih kepada seseorang. Ada saatnya juga dia tiba-tiba dia keluarkan dari kantong dan kemudian dia memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan orang seringkali tidak mengerti. Tapi ketika kita merenungkan bagian ini, orang yang murah hati, dia tidak pernah berhenti dan dia akan selalu merasa betapa bahagianya memberi daripada menerima. Dan sama seperti seorang yang membuka keran air. Ketika keran air itu mengalir, dia sedang menyalurkan berkat. Dia percaya bahwa air itu akan terus mengalir. Dan prinsip ini penting ketika dikatakan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Saya mengajak kita memperhatikan Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya, di situ ketika Rasul Paulus juga terlibat dalam pelayanan, Rasul Paulus memberikan kesaksian. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus memberi contoh. Rasul Paulus memang melayani penginjilan, tapi di satu sisi kita tahu bahwa Rasul Paulus juga membuat tenda, dan dia juga memberikan kesaksian bahwa dia untuk membantu rekan perjalanan, membantu. Tapi juga ada yang memberikan persembahan kepada dia. Tetapi prinsip dia sampaikan, dia memberi contoh. Kalau dia bisa bekerja itu untuk membantu orang-orang yang lemah. Dan dalam perjalanan pelayanan Paulus juga menunjukkan bahwa dan mengingatkan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Terlebih berbahagia orang
yang lebih bahagia daripada memberi daripada menerima. Jadi itulah yang saya yakin, apa yang ada Bungko rasakan, bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Dan saya percaya kita semua yang sudah mengalami kasih Tuhan juga akan betapa bahagia kita dapat memberikan, karena kasih Tuhan itu meluap dari hati kita. Akhirnya tadi kita sudah singgung lagi di dalam Lukas pasal 6, itu identitas, ada upah yang besar tersedia, ya. Ada upah yang besar yang tersedia bagi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Upah yang menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, Allah yang maha penuh dengan segala berkat-Nya yang tidak terukur itu, dan dia melimpahkan berkat melalui orang-orang yang murah hati. Kemudian saya menutup dengan satu ayat di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi ketika kita belajar untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu sebagai kita tidak pernah merasakan apa yang bagaimana kita memiutangi Tuhan, tapi Tuhan akan membalas. Jadi seperti Tuhan akan berhutang kepada kita melalui belas kasihan yang kita tunjukkan. Dan ini harus kita lakukan dengan tulus. Perbedaan kita dalam iman Kristen, karena kita sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kemurahan hati kita, ibadah kita, perbuatan baik kita itu berdasarkan anugerah. Karena perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, dianggap benar, tetapi karena kita sudah benar, sudah dibenarkan oleh Allah, dipilih, dikuduskan, sehingga ketika kita memiliki belas kasihan, memang ada pahala yang disediakan, tetapi sekaligus memiutangi Tuhan. Tuhan akan terus memperhatikan kita tengah-tengah kondisi, bahkan di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Kita percaya, kita biarlah kemurahan hati kita itu tidak pernah berhenti. Selagi kita masih bisa bernapas, biarlah setiap napas kita, gerak kita selalu adalah cerminan murah hati, cerminan orang yang sudah merasakan Bapa yang murah hati dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Jadilah, hendaklah kita kenakan kemurahan itu dalam hidup kita. Bukan soal Anda punya harta banyak, tetapi Anda punya kerelaan hati. Hati yang begitu penuh dengan kasih, yang rela untuk memberi, rela untuk menolong. Karena di dalam kehidupan kita yang memberi, yang murah hati, disitulah kebahagiaan yang Tuhan sempurnakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau boleh mengingatkan kami lagi pagi ini, bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kami sungguh bersyukur karena kami belajar langsung dari firman-Mu, dari pribadi Yesus Kristus, dari pribadi orang-orang yang Tuhan pakai. Bahkan melalui kehidupan mereka kami melihat secara nyata kebahagiaan, berkat dari kehidupan seorang yang memiliki belas kasihan. Ajar kami Tuhan untuk melihat orang tanpa memandang latar belakang, tapi biarlah kasih-Mu yang memenuhi kami. Mungkin orang-orang yang baik begitu gampang bagi kami untuk bisa berbelas kasihan.
orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Kami pun juga diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang jahat, tetapi biarlah kami belajar juga untuk memiliki kemurahan hati. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini, identitas kami sebagai anak-anak Allah akan dinyatakan. Bagaimana Tuhan melimpahkan berkat bukan saja masa kini, tetapi masa yang akan datang. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah kesulitan. Tapi biarlah kasih-Mu Tuhan selalu melimpah bagi kami. Sehingga ketika kami dapat menaruh belas kasihan bagi orang-orang lemah, kami pun belajar untuk memahami bagaimana Tuhan sudah menyatakan belas kasihan dalam hidup kami. Dan itulah kebahagiaan yang begitu indah, yang begitu ajaib, yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati jemaat The Alliance Bible Church, seluruh perjuangan pergumulan khususnya di tengah-tengah situasi yang terjadi sekarang. Perlindungan, penyertaan daripadamu. Kuatkan dan teguhkan keluarga-keluarga maupun saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan hidup. Kuatkan dan teguhkan, sehingga tengah-tengah kondisi yang sulit ini, mereka tetap percaya dan memandang kepada Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, perlindungan, Tuhan sumber damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.